Puji nama Tuhan Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur karena kasih Tuhan senantiasa tersedia dalam setiap kehidupan kita. Segalanya Dia berikan yang terbaik dalam hidup kita. Mari memberikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan yang berkenan di hadapannya. Kita akan memulai ibadah ini dengan bangkit berdiri bersama. Dan kita akan membaca Mazmur pasal 34. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit, bumi, laut dan beserta isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Biarlah kasih karunia Tuhan turun atas kita sekalian di dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kembali dalam keadaan sehat datang kepada Tuhan, dalam keadaan sukacita kita datang pada Tuhan. Mari kita serahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ya Yesus, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur, kami datang kepada pribadi yang benar, sumber segala-galanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh jawaban hidup kami. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku sempurna.
kuasa-Mu bekerja. Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri, kita puji Dia, sembah Dia. Saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Percaya kuasa-Mu sempurna Tuhan. Kami percaya Kau ada di tempat ini, melawat setiap hati yang haus akan Engkau Tuhan, yang rindu akan lawatan-Mu. Kami datang menyembah, kami datang memuji-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami membesarkan nama-Mu, Yesus. Kau berkuasa, Kau berkuasa Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di tempat ini kami tinggikan. Haleluya. Engkaulah jawaban kami, Engkaulah perlindungan kami Tuhan, tiada yang seperti Kau. Haleluya, kami bersyukur Tuhan ajaib. Haleluya, sebab kami percaya kepada-Mu Tuhan. Sama-sama sekali lagi katakan, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Ku percaya Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja sempurna atas setiap kehidupan kami. Saat ku berdoa,
akan bekerja di dalam nama Yesus. Yang lemah menjadi kuat, yang sakit dijamah di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan dan pemulihan dalam nama Yesus. Saat kami berdoa, katakan dengan senang hati, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Adakah hati kita percaya bahwa setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu akan memberikan dan mendatangkan kuasa? Sebab jawaban doa itu datang daripada Tuhan. Untuk itu marilah kita terus dan senantiasa tetap berdoa. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah sebelum kita akan membawa dan menyerahkan untuk seluruh ibadah kita pada pagi hari ini, dengan segenap iman dan percaya kita, mari kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa dan menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memimpin dan membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kiranya sukacita dan damai Tuhan itu turun dan memerintah atas kami, dan memberikan kemenangan kepada setiap kami. Sebagaimana Tuhan, kami percaya bahwa di dalam pujian itu ada kuasa, di dalam doa itu ada kuasa, dan di dalam firman itu pun ada kuasa. Dan biarlah kuasa Tuhan itu turun dan ada hadir dalam setiap kehidupan kami. Kiranya kami boleh pulang dengan membawa berkat yang terbaik, kasih karunia yang besar yang daripada Tuhan. Memberkati setiap pelayan Tuhan yang melayani. Pengurapan sepenuhnya Roh Kudus turun atas mereka. Tutup bungkus mereka dalam kuasa dari Yesus sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami membawa dan menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang siap terima berkat Tuhan, kita akan bersama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Haleluya, shalom. Mari lebih lagi, shalom. Haleluya, kita percaya kita ada di tempat ini diberkati Tuhan, amin. Kita percaya di luar sana, walau 10.000 di kanan kiri kita jatuh, kita percaya bahwa kita masih ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama bahwa di kiri kanan kita ada Tuhan. Bahkan di sekeliling kita ada Tuhan, Dia yang berikan kita kekuatan. Haleluya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yang siap mari beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari selalu memandang kepada Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memujinya. Ku percaya kepada Tuhan dan berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan.
Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Yesus selalu bersama kita. Biarlah Dia menjadi perlindungan kita. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, berpasrah kepadanya. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Mari katakan dengan segenap hati. Kita pegang dada kita dengan tangan kita, katakan, Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Kita mau lebih lagi. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, melawat setiap hidup kita. Haleluya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita puji Tuhan, kita bertepuk tangan bagi Dia. Kita mau menyanyi bagi Tuhan, biar pujian kita senada dengan surga. Haleluya. Kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Bersama dengan surga kita bersuka cita. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir, lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan kami, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Haleluya. Mari umat yang diselamatkan katakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga.
Bapa, pengharapan kami di dalam Engkau, sebab kami umat-Mu yang telah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu. Semua nyanyikan pujian bagi Tuhan. Senada dengan surga. Haleluya. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Sekali lagi. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Sekali lagi katakan, senada dengan surga. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang bisa kita percayai dan kita andalkan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sumber segala-galanya. Kami mau berpegang kepada-Mu terus Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu hal berharga yang kami punya, yaitu Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Kau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau sandaran hidup kami, dan harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Katakan dengan iman, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Kau sumber segalanya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya Tuhan Kau yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satunya yang kuandalkan. Kami percaya Tuhan Yesus, yang percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Adakah hati kita percaya bahwa Dia Tuhan yang bisa dipercaya dan diandalkan dalam hidup kita? Di tengah situasi apapun, yakinlah dan percaya bahwa Dia Tuhan kekuatan kita. Dia sumber pengharapan kita. Dia sumber hidup dan kehidupan yang dapat diandalkan. Mari kita akan tundukkan hati untuk kita boleh menyiapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dengan lembut kita akan bersama berkata, satu-satunya yang ku andalkan. Ini menjadi doa kita bersama. satu-satunya yang ku Biarlah ini menjadi setiap iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Engkau sumber Amin. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pengharapan, di dalam anugerah dan kasih karunia-Mu. kedamaian. Turun perlindungan-Mu, kekuatan dan apa yang menyebabkan setiap kuasa Tuhan nyata. Kami berdoa biar setiap jemaat Tuhan pagi hari ini ada di hadapan-Mu. Kami bersama percaya. Amin. Yes. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Ya Bapak, kami berdoa. Tuhan pemulih. Satu-satunya kami percaya. Kasih Bapa, jangan kami andalkan Tuhan, satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Katakan dengan senang hati dan iman dan percaya kita, Engkau Tuhan memberkati. Amin. Di dalam nama Yesus terjadi pemulih. Sekali lagi, dengan senang hatimu, dengan senang iman apa yang dikatakan. Di dalam nama Yesus, amin. Kami percaya.
percaya Tuhan, Kau satu-satunya yang kami andalkan dan kami percaya. Tuhan Itulah doa kami kepadamu ya Tuhan. Sebagaimana situasi dan kondisi yang kadang-kala terasa menjepit, menghimpit, bahkan menghambat kami. Namun kami percaya di tengah situasi yang sulit ada Tuhan yang berkuasa, yang empunya hidup kami, yang mampu dan sanggup untuk diandalkan dan dipercaya. Untuk itu kami tundukkan hati untuk duduk diam di bawah kaki-Mu. Belajar untuk mendengar apa yang menjadi setiap perkataan-Mu. Bukankah Engkau Yesus sendiri yang berkata bahwa kami hidup bukan oleh roti saja, tapi kami hidup oleh setiap perkataan yang keluar daripada mulut-Mu. Untuk itu biarlah setiap firman yang kami boleh dengar, dan itu akan membangun iman kami kepada Tuhan, memberi pengharapan kami kepada Tuhan, dan mendorong hidup kami untuk dekat, lekat di dalam Tuhan. Hamba berdoa, biarlah sepanjang pemberitaan firman-Mu Roh Tuhan yang bekerja, pakai hamba-Mu yang sederhana menjadi alat di tengah pekerjaan-Mu. Terlebih hamba berdoa, jadikan setiap hati kami tanah yang baik, supaya benih firman itu akan tumbuh hidup dan berbuah. Sepanjang pemberitaan firman-Mu, hamba berdoa dan menyerahkannya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya bersama berkata, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersama kembali, kita boleh beribadah hari ini di tengah udara yang dingin. Namun kita boleh senantiasa diingatkan akan panggilan kita sebagaimana firman Tuhan berkata, lebih baik ada satu hari di dalam pelataran Tuhan daripada beribu-ribu hari ada di tempat yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini, minggu ini firman Tuhan bertema tidak diperhamba oleh apapun. Tidak diperhamba oleh apapun. Artinya, jangan biarkan hidup kita itu diperhamba oleh apapun. Artinya, jangan hidup kita itu diperhamba di luar daripada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan satu-satunya. Yang disebut adalah Kristus atau Kurios, artinya Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah yang berkuasa di atas yang kuasa. Dia yang tinggi di atas, Dia yang maha tinggi di atas yang tinggi. Sebab Dia adalah Kurios, Tuhan yang maha tinggi. Itu sebabnya Yesus pernah dalam khotbahnya di bukit, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, jangan kamu, hidupmu bahkan dikatakan, diperhambakan, yaitu antara Tuhan atau Allah dengan Mamon. Sebab bagaimana mungkin engkau bisa dikatakan mengabdi atau menghamba kepada dua Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin bahwa tema minggu ini mendorong kepada kita untuk lebih hidup fokus, terarah kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah Tuhan yang punya hidup kita, sumber hidup kita, yang berdaulat, yang berkuasa atas kehidupan kita selayaknya dan sepatutnya jika kita hidup ini hanya mau menghambakan diri kepada Dia Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Mari kita lihat nats yang menjadi dasar untuk pemberitaan akan firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita akan membaca di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasalnya yang ke-6. Ayat yang ke-12. Mari kita akan membaca bersama firman Tuhan ini. Ini nats temanya yang kita akan renungkan bersama dalam konteks yaitu 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 12 sampai 20. Kita baca ayat yang ke-12 saja untuk bersama-sama. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12 sudah ketemu semua. Mari kita akan baca
bersama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan daripada perikop 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan 20 ini, ada dalam konteks sebenarnya Paulus ingin bicara tentang hal yang prinsip bahwa tubuh kita ini jangan dikotori, dicemarkan, bahkan dihancurkan dengan yang namanya percabulan. Poinnya di situ. Tetapi saya ingin melihat untuk lebih jernih dan kita lebih sederhana melalui sebuah ungkapan di awal, yaitu apa yang menjadi ungkapan Paulus dalam ayat yang ke-12 yang kita baca. Paulus berkata segala sesuatu halal bagiku. Bahkan dalam satu ayat itu diulang pernyataan itu berapa kali? 2 kali. Lihat, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Lalu kembali. Segala sesuatu apa saudara? Halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Itu sesuatu yang penting. Dan ini jelas Paulus mau katakan supaya kita jangan salah paham, salah kaprah dan salah tidak mengerti apa yang menjadi pernyataan daripada Paulus ini. Dia katakan segala sesuatu itu halal bagiku. Dan ini mau clearkan kembali kepada apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi sebuah rancangan Tuhan ketika Tuhan itu menciptakan dunia, manusia yang ada di dalamnya. Kita lihat dalam kitab Kejadian, bagaimana hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam Tuhan ciptakan segala sesuatu. Baru hari yang ke-7 itu Tuhan beristirahat, disebut sebagai Sabat atau hari perhentian. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya ketika Tuhan itu menciptakan akan binatang, menciptakan akan tumbuh-tumbuhan, bahkan menciptakan manusia, bahkan segala sesuatu, bahkan sampai hari ini kita bisa melihat bukti yang konkret. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita boleh gunakan. Dan Paulus berkata bahwa Tuhan itu menciptakan dengan sebuah standar. Dikatakan semuanya itu apa? Baik. Artinya berguna, bermanfaat. Artinya apa? Berdampak kepada, yaitu kehidupan yang mempermuliakan akan Dia. Maka Paulus clear bahwa tidak ada hal yang diciptakan Tuhan itu jahat. Atau Tuhan itu menciptakan segala sesuatu jahat. Maka ini harus kita pahami dulu. Ya, harus kita mengerti dulu. Supaya kita tidak curiga dengan Tuhan. Sehingga ada orang berkata, itu Pak buktinya. Tuhan berkata menciptakan satu pohon di tengah-tengah taman itu. Kalau kamu makan atau sentuh kamu akan mati. Dan orang berpikir itu hal yang jahat katanya. Kalau tidak ada itu maka manusia itu tidak berdosa. Salah. Karena Tuhan itu bukan manusia, manusia itu tidak sama dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau Tuhan tidak punya potensi untuk berbuat dosa, tetapi manusia yang sempurna, yang kudus, yang diciptakan Tuhan itu punya potensi untuk berdosa. Dan itu catat baik-baik. Jadi kalau toh tidak ada tanaman, tumbuhan atau buah yang ada di tengah-tengah taman itu, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, manusia bisa jatuh dalam dosa, tapi dengan cara yang lain. Tetapi kembali kepada bahasan kita, bahwa Paulus mau katakan bahwa apa yang diciptakan Tuhan, apa yang disiapkan Tuhan, apa yang dirancang Tuhan itu semuanya halal, semuanya baik, semuanya mendatangkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Itu sebabnya Paulus kepada anak rohaninya Timotius juga menegaskan, maka kita akan bandingkan nafs ini sebagai sebuah referensi pelengkap 1 Timotius 4. Ayat 4 dan yang kelima. Demikian Paulus berkata. 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5. Kenapa Paulus berkata bahwa segala sesuatu itu halal bagiku? Ya, Paulus punya dasar, punya alasan. 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Karena semua yang diciptakan Allah itu apa saudara?
Tadi saya sudah jelaskan. Dan suatu pun tidak ada yang haram. Clear. Jika diterima dengan apa? Ucapan syukur. Baca ayat yang kelima bersama-sama. Sebab semuanya itu apa? Dikuduskan oleh apa? Firman Allah dan oleh apa? Doa. Yakin. Ketika kita makan, didoakan dulu. Maka saya percaya itu menjadi halal. Kita memperoleh, mendapatkan upah, berkat ataupun yang lain. Dan itu kita syukuri, kita doakan. Bahkan kita dasarkan dengan firman. Itu juga akan menjadi sesuatu yang baik, yang halal. Konteksnya ini dulu. Tetapi Paulus menarik di balik ungkapan bahwa segala sesuatu itu halal bagiku. Dalam pernyataan yang pertama dia katakan di sini hal yang menarik. Bukan semuanya itu berguna. Semuanya halal, semuanya itu baik, tetapi bukan berarti semuanya itu berguna. Dan itu yang juga saya alami hari-hari ini. Saya itu paling senang dengan hal-hal yang manis. Ya. Apalagi kalau yang namanya es buah, waduh 3 mangkok bablas, saudara. Maka Pak Eko tuh tahu selera saya. Kalau makan es tehnya mesti 2 gelas ya Pak. Waduh sih. Saya sudah jangan, tapi Pak Eko bilang ya pesan lagi dalam arti ya wis. Kan dia tahu semua. Ya kadang-kala di persekutuan jemaat itu kadang-kala sampai begitu. Semuanya ya. Teh, saya es teh gelasnya gede kadang-kala. Waduh, itu saya. Tapi hari ini saya percaya, saya tahu bahwa itu persoalan bagi saya. Maka Bu Lena selalu mengingatkan saya, bahkan ya sampai kemarin pun saya itu beli intip ya. Saya sering intip karena intip itu bawa 1 plastik pun habis, apalagi kalau nyetir itu. Ya sedikit makan itu. Ya, sini Kudus 1 plastik atau sini Solo itu 1 plastik habis itu Pak Jopi. Lalu Bu Lena buka Google dan berkata, "Pi, intip itu karbohidratnya lebih besar daripada nasi. Wah, 3 kali lipat bahkan." Maka saya sudah berkata, stop, saya tidak lagi ini. Saudara kan tahu karena gula darah saya tinggi. Ya kami sedang turunkan terus, terakhir 135. Pengen madu, Mbak Yatmi, makasih madunya luar biasa. Terakhir itu gara depannya Mbak Rani di bawah. Saya pengen, ini eman-eman daripada dibuang botolnya gitu loh, tak gojaki gitu. Tapi sebelumnya saya mumpet, saya minum 1 gelas pagi sehari sebelumnya. Terus hari berikutnya saya minum lagi itu, ndong-ndong itu kan masuk kentalnya itu. Tak gojaki gini sama, tak jok neng gelas saya minum. Diperiksa langsung 171. Lalu bilang, wis tau saya aja minum madu sik. Ya wis saya bilang manu. Maka hari-hari ini saya kurangi untuk minum manis. Mau tidak mau, saudara, minum ronde. Sudah tahu kan rasa ronde? Manis pedes. Coba bayangkan minum ronde, orang nganggo gula. Rasanya piye itu? Mbak Katri. Ini Pak Enggi. Pesen ronde jago, 15.000 sak mangkok Pak Enggi. Wah, tapi orang nganggo gula Pak Eko. Gimana rasanya Pak Eko? Ya itu sekarang yang saya lakukan Pak Eko. Saya kerjakan semuanya pada goda, pada manis lho pah manis. Ya wis karepmu. Aku wis pernah ngrasake. Ya saya sudah nikmati, tapi hari ini saya belajar, bukan saya mau nyalipkan diri dalam arti menyiksa atau nyangkal diri, tetapi saya tahu bahwa ini yang menjadi satu pergumulan yang saya harus hadapi. Sampai nanti kondisinya mungkin lebih baik dan itu beda lagi. Dan ya saya bersyukur saya tidak menjadi kecewa, tidak menjadi sedih, tetapi saya tahu ada banyak hal yang memang itu baik dan itu halal dalam tanda petik apa yang dimaksud Paulus. Tetapi apakah semuanya itu berguna?
Dan itu tanda tanya besar. Itu hanya satu contoh, satu kasus saja yang saya hadapi. Tetapi ada banyak mungkin yang Bapak Ibu bisa lihat dan contohkan ada di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita bisa kembangkan, kita bisa mungkin lebih lagi bahasakan lebih luas. Sehingga ada orang berkata, Pak boleh enggak kalau kita ini dalam pengertian ya sedikitlah minum bir gitu. Atau yang saudara sampai hari ini dalam pengertian, dalam konteks saya tidak pernah berkata, kalau saudara pegang rokok berarti saudara itu belum bertobat. Saya tidak begitu. Saya bukan konsepnya begitu. Tetapi kembali bahwa apakah itu berguna untuk kita. Dan kita sendiri yang selalu untuk menggumulinya. Kita tidak bisa menghakimi bahwa ketika orang minum bir satu sloki, satu gelas, maka dia bilang, wah dia belum bertobat ini. Dia belum lahir baru. Itu sangat-sangat tidak bijaksana. Tetapi apakah itu hal yang berguna? Ya. Maka itu yang menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita akan lanjutkan bagian kita. Maka kembali Paulus berkata bahwa semuanya itu hal tetapi belum tentu itu berguna. Lalu yang kedua dikatakan lagi bahwa semuanya itu hal, tapi dia katakan dengan luar biasa. Tubuh dikatakan keduanya dalam arti aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Maka poinnya ternyata Paulus ingin katakan, jangan sampai makanan itu memperhamba hidup kita. Jangan sampai kekayaan itu memperhamba hidup kita. Jangan sampai jabatan kedudukan itu memperhamba hidup kita. Maka saya mau katakan hari-hari ini, ya, ketika kita sedang ada dalam kesulitan tantangan yang dikatakan ada dalam kondisi COVID, ya. Hari ini COVID belum selesai, tetapi ini menjadi sebuah ingatan dalam hidup kita. Orang bisa untuk diperhamba dengan pekerjaan, diperhamba untuk bisa pergi kemanapun, diperhamba untuk melakukan aktivitasnya, diperhamba untuk melakukan kegiatannya. Tetapi orang tidak mampu memperhambakan diri untuk datang kepada Tuhan melalui ibadah. Dalam rumah Tuhan, dalam konteks gereja. Ya orang boleh berkata, wah sekarang kan ibadah online bisa Pak. Tetapi poinnya sebenarnya apa? Mereka berpikir hanya dirinya sendiri. Mereka hanya berpikir dengan dirinya dengan Tuhan. Aman dirinya, aman kondisinya. Tetapi pertanyaan saya, bagaimana kehidupan dalam bergereja, dalam berjemaat, kita ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam doa, dalam pergumulan. Maka tadi malam saya harus melayani suatu ibadah penghiburan kekasih kita Ibu Lilia. Hari Jumat kemarin dipanggil Tuhan di usia 79 tahun. Dibawa dari Jakarta ke Semarang. Hari ini ya kembali saya suruh melayani, tapi saya bilang saya harus melayani di gereja, tidak mungkin. Karena di gereja ada ibadah. Kata di malam ya kami melayani, puji Tuhan bisa berjalan dengan baik, luar biasa, menjadi berkat dan semua boleh ada dalam hal yang baik. Ya kalau saya mau katakan, wah ini situasinya begini, ya ini meninggalnya COVID atau tidak, gitu kan? Aman tidak ini? Ya situasinya seperti apa? Wah maka akan menjadi persoalan banyak, akan menjadi masalah banyak karena situasinya memang sulit, kondisinya memang sulit. Tetapi ini yang kembali kita akan renungkan bahwa mari Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu hanyalah bisa diperhamba atau memperhambakan diri hanya kepada Tuhan. Saya akan sampaikan ada beberapa hal penting, alasan kenapa hidup kita tidak dapat diperhamba oleh apapun. Alasannya apa? Bahwa tubuh kita itu hanya boleh diperhamba kepada Tuhan. Yang pertama mari kita akan lihat kembali kepada 1 Korintus pasalnya yang ke-6. Apa yang dikatakan dalam bagian nats ini? 1 Korintus pasalnya yang ke-6 tadi. Ayat yang ke-20 itu bagian yang pertama. Waktunya jalan terus ya.
Topik ini sebenarnya topik yang luar biasa, butuh pengorbanan yang lebih jelas, lebih detail, tetapi waktu mengejar kita. Ya. Mari kita akan dengan cepat lihat bagian ini. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 ya. Ini alasan yang pertama. Kenapa kita tidak boleh diperhamba oleh apapun. Mari kita akan baca bersama 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, sampai di sini dulu. Sadarlah dan mengertilah bahwa sesungguhnya hidup kita ini sudah dibayar, dibeli. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi oleh darah yang mahal, yaitu darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Maka kita yakin bahwa karya salib Kristus itu jelas. Mengapa Yesus disalib? Untuk apa Yesus disalib? Maka peringatan tidak saja Natal tetapi Paskah itu penting bagi kita. Tidak hanya sekedar kita rayakan, tidak saja sekedar kita ratapi, kita pikirkan, kita nangis, tetapi sadarlah bahwa salib itu adalah harga yang harus Tuhan bayar untuk kita. Membayar bukan kepada setan, membayar bukan kepada dunia, tetapi membayar kepada apa? Pelanggaran dan dosa-dosa kita. Maka darah Kristus itulah yang telah membayarnya. Harganya telah lunas. Maka Paulus kalau kita membaca di dalam Galatia pasal 2, perhatikan ayat 19 dan 20 dia berkata demikian. Coba kita akan lihat nats ini. Saya senang dengan nats ini karena memberikan sebuah dasar yang luar biasa. Paulus sadar bahwa hidupnya sudah dibeli, hidupnya sudah dibayar, hidupnya sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Maka dalam Galatia pasal 2 ayat 19-20 Paulus berkata demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, perhatikan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan apa saudara? Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh apa saudara? Iman dalam siapa? Anak Allah yaitu Yesus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yakin bahwa penebusan penyaliban Kristus itu jelas benar sebagai pembayaran harga yang lunas untuk dosa-dosa kita. Maka Paulus berkata hidup itu bukanlah milikku lagi, bukan aku lagi. Tapi Kristus itu yang punya hidupku. Dia yang hidup di dalamku. Maka dia katakan daging itu telah berpindah. Ya dari daging kepada iman di dalam Kristus yang telah mengasihi dan menyelamatkan aku. Sadar Bapak Ibu, hidup kita ini sudah dibeli. Tubuh kita itu sudah dibayar, tunai, lunas. Kristus itu sudah disalib dengan tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah. Sehingga setiap tahun kita peringati dan kita rayakan di dalam Paskah itu jelas. Tetapi itu menjadi sebuah dasar hidup kita. Sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus percaya bahwa hidupnya itu sudah ditebus. Hidupnya itu sudah dibayar, harganya lunas. Persoalannya sadar tidak bahwa hidup itu bukan milik kita lagi. Tapi milik Kristus. Maka pada bagian yang pertama, kenapa kita tidak boleh diperhamba oleh apapun? Karena hidupmu dan hidupku, tubuhmu dan tubuhku adalah hidup dan tubuh yang sudah dibeli, dibayar, lunas oleh Kristus. Maka Paulus juga dalam bagian yang lain kalau kita membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-14 ayat 8 dan 9 itu juga nats yang sangat tajam. Dikatakan demikian. Roma pasalnya yang ke-14 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Roma pasal yang ke-14 ayat 8 dan 9. Sebab jika kita hidup untuk siapa? Jika kita mati untuk siapa?
Jadi baik hidup atau mati, saudara dan saya adalah milik siapa? Jelas. Ayat yang ke-9 ditegaskan lagi, sebab untuk itulah, perhatikan, Yesus Kristus telah apa saudara? Mati dan hidup kembali. Supaya apa? Yesus menjadi apa? Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tidak ada alasan lain untuk kita ini mempertahankan dan bersitegang bahwa hidup ini punyaku. Hidup ini milikku, terserah aku mau apapun itu urusanku. Hati-hati. Hidup kita adalah milik Kristus. Buktinya Kristus mau membayar dan membeli. Harganya telah lunas dibayar. Dengan tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah. Untuk apa? Dia menjadi Tuhan untuk hidup saudara dan saya. Di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Maka marilah apapun yang kita lakukan, kita ingat bahwa hidup itu ada milikku lagi. Maka respon yang luar biasa Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat yang ke-21, ayat yang sangat populer. Filipi 1 ayat yang ke-21 Paulus berkata apa? Karena bagiku hidup adalah apa saudara? Kristus. Dan mati pun itu sebuah keuntungan. Tapi poinnya tidak ada pilihan, hidup itu adalah Kristus. Jika hidup kita tidak boleh diperhamba oleh apapun. Yang pertama karena hidupmu dan hidupku, tubuhmu dan tubuhku adalah tubuh yang sudah dibeli. Yang kedua, mari kita akan dengan cepat melihat nafs ini. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-15. 1 Korintus 6 ayat yang ke-15. 1 Korintus 6 ayat yang ke-15. Ya. Mari kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 6 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa saudara? Anggota Kristus. Akan kuambilkah anggota Kristus? Dikatakan apa? Untuk menyerahkannya kepada apa saudara? Percabulan sekali-kali? Tidak. Yang kedua, tidak saja tubuh kita ini sudah dibeli, tetapi tubuh kita ini sekarang sudah menjadi anggota Kristus. Kalau Roma pasal 6 memakai istilah kita ini adalah sebagai senjata tubuh kita ini sebagai senjata kebenaran. Nah, kalau kita ini di hidup kita, tubuh kita diperhambakan di luar Kristus, berarti kita ini telah keluar atau kita sedang mencabik-cabik anggota Kristus. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai anggota Kristus selayaknya hidup kita ini memuliakannya, bukan menyerahkannya kepada percabulan. Bahkan dalam ayat yang ke-17 coba kita lihat sekali lagi, ayat yang ke-17. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan sebagai anggota Kristus maksudnya, berarti menjadi apa saudara? Satu roh dengan Dia. Wow, berarti ketika kita ini menghambakan dengan yang lain, kita berarti mengabaikan, kita meninggalkan, bahkan kita keluar daripada ikatan yang namanya kehidupan dalam persekutuan dengan Kristus. Maka kita telah meninggalkan diri hidup kita dengan dari segala penyertaan pimpinan dan kemurahannya. Kan kita sudah menjadi satu roh dengan Kristus. Bagaimana mungkin kita mau membiarkan hidup kita dinodai, bahkan ada dalam konteks di sini percabulan? Maka Paulus berkata, sekali-kali tidak. Kita ini anggota tubuh Kristus, kita ini anggota Kristus. Kita sekarang ini sebagai saksi-saksi Kristus, kita ini sebagai anak-anak Kristus, kita ini sebagai ahli waris Kristus, kita ini ada sebagai orang-orang sahabat milik Kristus. Selayaknya sepatutnya kita menjadi senjata-senjata kebenaran, menjadi saksi-saksi Kristus. Hidup kita menjadi alat yang luar biasa yang mendatangkan kemuliaan Tuhan Yesus.
Karena kita adalah anggota-anggota Kristus. Sekalipun kita ada dalam anggota gereja JKI. Anggota gereja JKI, sinode gereja JKI itu hanyalah sinode yang ada dalam dunia ini. Tetapi yang lebih penting, kita ini adalah terikat di dalam tubuh Kristus, yaitu sebagai anggota Kristus ada dalam hidup kita. Maka jangan pernah kita berpikir kalau kita berbuat dosa berarti kita mencemarkan gereja JKI Bethesda. Itu bukan hal yang bagi saya penting. Tapi ketika engkau menghambakan diri dengan hal-hal di luar Kristus, berarti engkau sedang mencemarkan dan merusak roh hidupmu dengan Kristus. Mengapa kita tidak boleh diperhamba oleh apapun? Yang pertama, karena hidupmu, tubuhmu sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Yang kedua, karena tubuhmu, hidupmu adalah anggota-anggota Kristus. Yang terakhir, mari kita akan membaca di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Mari kita akan baca bersama firman Tuhan ini. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari siapa? Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Wow, jelas. Mari saudara sadari, letakkan tanganmu di dadamu dan katakan tubuh ini adalah bait Roh Kudus, saudara. Di mana Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Maka ketika kita ini mau memperhambakan hidup yang lain, ada sesuatu kan yang seringkali menuduh, kamu ini anak Tuhan, kamu ini anggota Kristus loh, kamu ini hidupmu bukan milikmu lagi, ayo. Maka itu menjadi sebuah perperangan, menjadi sebuah tarik menarik antara daging dan roh itu ada dalam hidup kita. Dan kalau kita mulai punya kepekaan dan punya sebuah ketaatan, maka kita akan sadar tubuh ini, hidup ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Masakan bait Roh Kudus ini akan kita pakai, kita pergunakan untuk hidup diperhamba oleh apapun, bahkan dunia ini. Bahkan hidup kita diperhamba oleh dosa dan pelanggaran. Pada dalam konteks ini, tubuh ini diperhamba oleh percabulan, oleh dosa, perzinahan dan sebagainya. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Memang dikatakan orang berdosa itu biasa. Memang dikatakan hari ini orang berkata, Pak, selingkuh itu biasa, Pak, percabulan itu biasa. Memang itu ada tipu daya iblis, hati-hati. Bagi Tuhan itu bukan hal yang biasa. Bagi seorang anggota tubuh Kristus, seorang anggota Kristus bahkan hidup di mana roh itu menjadi diam dan tinggal di dalam tubuh kita ini. Itu sangat-sangat di luar biasa. Itu sebabnya hari ini mungkin firman Tuhan sangat keras ada dalam hidup kita. Tapi saya akan tegaskan kepada saudara. Temanya memang sederhana, tidak diperhamba oleh apapun. Tetapi poinnya, sadar, tubuh ini sudah dibeli. Tubuh ini adalah anggota Kristus. Dan yang penting sadar, tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Biar firman minggu ini sungguh menjadi sebuah peringatan, dorongan dan sebuah motivasi untuk hidup kita menjadi lebih baik lagi. Saya bukan sebagai hamba Tuhan, pendeta, bukan berarti saya sempurna. Saya sama dengan saudara, punya tubuh yang sama, bisa mati. Bisa menjadi lemah, bisa menjadi salah. Tetapi mari kita akan semangat, bangkit, dan terus berjuang. Dengan tubuh yang ada dalam hidup kita. Dengan hidup yang kita miliki. Untuk menjadi sesuatu yang baik dan menjadi lebih baik lagi. Yaitu hidup memuliakan Tuhan. Berbahagialah kita pagi ini kau yang mendengar firman, percaya. Dan melakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita renungkan sejenak apa yang menjadi bagian firman Tuhan ini. Hidup kita adalah hidup yang sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Tubuh kita ini anggota Kristus. Hidup dan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadikan hidup kita hidup yang mengerjakan dan menggenapi akan firman. Agar firman Tuhan itu ya dan amin, menjadi sesuatu yang baik dan benar untuk kita. Saya berdoa, biarlah firman Tuhan hari ini sungguh menjadi sesuatu yang memberkati hidup kita. Selayaknya dan sepatutnya, hidup ini hanya menghambakan diri kepada Tuhan. Dia Tuhan yang punya hidup kita, yang sudah membeli kita, yang sudah menaruh rohnya atas kita. Sehingga kita boleh menjadi senjata-senjata kebenaran, menjadi anggota-anggota Kristus. Bahkan dia bekerja sama dengan kita melalui pekerjaan Roh Kudus, menuntun, memimpin, dan melangkah kehidupan kita kepada kehidupan dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari kita akan bangkit berdiri bersama. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Bapa, menggenapi firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Allah yang besar dan kesukaan datang dalam setiap kehidupan kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi kata, hidupku Bapa, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah pagi hari ini firman-Mu menuntun dan membuka pikiran hati kami, untuk kami sadar dan mengerti bahwa Engkau Tuhan satu-satunya Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan, Engkaulah yang mempunyai hidup kami. Tuhan, Engkau yang patut dan layak kami tinggikan dan kami agungkan. Sebab Engkau Tuhan yang adalah Tuhan sepenuhnya bagi kami. Ampuni jika seringkali kami menempatkan akan ilah-ilah dan tuan-tuan yang lain di sekeliling kami
Sementara kami mengabaikan dan kami kurang fokus hidup kami kepada Tuhan yang punya hidup kami. Ya, hari ini hamba berdoa, kebenaran firman-Mu itu akan menuntun kami. Kami bersyukur Engkau telah membeli dan membayar tunai lunas hidup kami dari dosa dan pelanggaran kami. Dan Engkau berkenan untuk menjadikan kami sebagai anggota-anggota Kristus. Bahkan Engkau berkenan untuk menganugerahkan, mengaruniakan Roh Kudus untuk tinggal diam, menuntun, memimpin, bahkan mengarahkan kami. Agar hidup kami menjadi hidup yang menjadi seperti Kristus. Kami sadar itu tantangan besar di tengah zaman dan situasi yang seperti ini. Namun kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu itu akan membuka pikiran kami dan membangun iman pengharapan kami kepada Tuhan. Mari jemaat letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, Tuhan, biarlah hari ini kebenaran firman-Mu itu menjadi berkat benar bagi hidup kami. Diberkati jemaat, diberkati engkau sekalian, berjalan dengan Tuhan dan menjadikan Dia Tuhan segalanya dalam hidupmu. Menuntun, memimpin dan memberkatimu. Hamba berdoa bila firman ini menjadi kebenaran yang sempurna. Di dalam nama Yesus kau yang percaya, mari kita bersama berkata, amin. Silakan coba duduk kembali. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung pada hari ini. Biar berkat Tuhan dicurahkan melalui pujian dan firman Tuhan. Mari bersama kita simak News minggu ini. Mari bersama kita siapkan hati kita untuk menerima berkat melalui perjamuan kudus yang akan diadakan pada ibadah raya 1 dan 2 Minggu 7 Februari 2021. Gereja GKI Bethesda tetap menghimbau Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan melalui 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Sekian News minggu ini, selamat hari Minggu, jangan lupa bahagia dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah bagian hal yang bisa kita boleh dengar dan kita bisa akan renungkan, yaitu menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Jemaat, mari kita akan bersama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri untuk ibadah kita. Pokok doa yang saya ingin sebelum saya akan tutup dalam doa berkat, kita akan berdoa secara khusus untuk persoalan tidak saja bangsa tapi dunia berkenaan dengan pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih terus berjalan. Maka kita akan sepakat dengan seluruh bangsa ini, elemen bangsa ini, bahkan seluruh akan tokoh agama, bahkan juga umat beragama di bangsa ini akan menaikkan doa secara bersama dengan bersuara. Kita mohon untuk tangan Tuhan, untuk kuasa Tuhan melalui pemimpin bangsa ini, melalui tenaga medis dan melalui seluruh kebersamaan bangsa ini untuk tetap diberikan kemampuan jalan keluar. Tidak saja melalui iman, tetapi juga vaksin, bahkan juga obat, bahkan melalui penanganan-penanganan yang ada. Saya minta untuk beberapa saat kita akan berdoa secara bersuara bersama-sama untuk pokok doa ini sebagai doa kita pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama di dalam nama Yesus akan bersama berdoa. Membawa menyerahkan untuk keberadaan persoalan mengenai pandemi COVID-19 yang tidak saja terjadi di bangsa tapi di dunia. Hari ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, kami terus membawa menyerahkan apa yang di saat ini, Tuhan, program yang dikerjakan melalui Tuhan, vaksin yang dilakukan secara Tuhan massal. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, kiranya Engkau boleh bekerja menolong para medis dan melalui tenaga kesehatan untuk melaksanakan akan tugas ini dan diberikan kesadaran bagi masyarakat umat untuk bisa menerima dengan paham dan mengerti. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Bapa, Engkau mengasihi akan bangsa, Engkau mengasihi akan kehidupan di negara kami ini. Kami berdoa biarlah Tuhan, khususnya untuk Jawa Tengah juga yang hari-hari ini Tuhan masih dalam kondisi grafik yang tinggi. Tuhan, kami membawa menyerahkan ungkapan dari Semarang semua dalam tangan Tuhan. Kami minta Tuhan anugerah-Mu penyertaan atas karunia yang baik benar turun atas yang baik akan bangsa ini. Dari tempat ini kami sepakat
bersama dengan jemaatmu, bersama dengan umatmu, baik juga gereja-gereja, bahkan umat yang ada di bangsa ini, bahkan juga rakyat di bangsa ini sepakat dan berdoa di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan dengan segala anugerah dan kasih karunia yang terbaik, yang benar besar daripada Tuhan datang turun, memberkati dan menyertai untuk setiap mereka semua. Makasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan untuk keluarga almarhum Ibu Lilia Purnamasari. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan jika hari ini jam 9 akan dimakamkan, biar Tuhan mengatur dan semua bisa berjalan dengan baik dan semua mendatangkan berkat dan memberikan kesaksian yang hidup bagi keluarga, bagi orang yang hadir dan bagi mereka yang ada di sana. Bapak, kami juga terus berdoa, kami membawa menyerahkan untuk terus ibadah di gerejamu, bahkan jemaatmu, kami berdoa juga untuk membawa menyerahkan apa yang menjadi pergumulan umatmu. Bapak, kami membawa menyerahkan setiap mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari ini kami berdoa, yang lemah Tuhan menguatkan, yang sakit Tuhan menjamah, yang ada beban berat Tuhan berikan keluar kekuatan dan kemampuan untuk jalan keluar. Kami percayakan segala kehidupan kami bersama dengan jemaatmu, berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan boleh menolong mereka. Ibadah nanti jam 8 juga kami dalam tanganmu, Tuhan juga memberkati seluruh rangkaian ibadah kami sehingga itu memberikan berkat benar besar dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, sesuatu yang kami kerjakan, kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Jemaat, mari kita akan tengadahkan dua tangan kita. Pulanglah, terimalah berkat yang besar benar yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lebur kematian. Mari jemaat bersama-sama menyanyikan pujian ini. Seperti burung merpati, damai surga shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Ya, damai daripada Tuhan yang terbesar, yang mulia, di dalam nama Yesus Tuhan menyertai hidupmu dan keluargamu. Apapun yang kau berbuat, yang kau lakukan berhasil, Tuhan Yesus baik, kasih anugerahnya mulia, sempurna, kemurahan kemuliaannya selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk, mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.